Gitu, ada orang yang jenggotan ngikutin sistem of down. Oh, iya bener, panjang-panjang gitu. Ngikutin bener. Max Cavalera. Iya, Cavalera kan jenggotan. Iya. Sama siapa lagi lah. Nah, jenggot dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Nah, cukur jenggot dalam mazhab Syafi'i ada dua pembahasan nih. Nabi Isa aja yang dipertuhankan bener. oleh agama sebelah. Jenggotan Panjang bener. lebat itu karena fitrah dari kenabian menumbuhkan jenggot. Wah fuliha kata Rasulullah SAW. Biarkanlah jenggot itu tumbuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Gimana sehat Bang Tony? Alhamdulillah sehat. Ustaz, Gimana? Ini tadi habis ketemu temen nih, tukang cukur. Temannya dicukur apa mencukur? Iya tukang cukur. Oh, di tukang cukur. Cuman dia disuruh sama orang customernya untuk cukur jenggotnya. Boleh nggak tuh? Nyukur, ngabisin jenggotnya deh si tukang cukur itu ke customernya, boleh nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa hukum numbuhin jenggot dan cukur jenggot dalam Islam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, nah ini mazhab Syafi'i kita angkat nih. Karena kan Indonesia ini mayoritas kaum musliminnya itu bermadzhab dengan mazhab Syafi'i ya. Syafi'i mana? Nah, otomatis pendapat dalam mazhab Syafi'i harus diperhitungkan juga. Nah, jenggot dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Nah, cukur jenggot dalam mazhab Syafi'i ada dua pembahasan nih. Kalau cukur begini aja dipendekin itu makruh. Ini di dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Al-Imam Ad-Dimyati Al-Bakri ketika menjelaskan kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan al-mu'tamad indal Ghazali, pendapat yang mu'tamad yang jadi acuan dalam mazhab Syafi'i menurut Al-Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali, menurut Asy-Syirbini, menurut Syekhul Islam kalau dalam mazhab Syafi'i bukan Ibnu Taimiyah, tapi Zakaria Al-Ansori, menurut Ar-Ramli, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya mencukur jenggot menurut mazhab Syafi'i yang mu'tamad al-karahatu, yaitu makruh. Makruhnya itu makruh apa nih? Kan kita sering dengar makruh ya. Makruh itu ada dua kalau dalam pembahasan fikih dan usul fikih, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim yang kita kenal haram. Kalau makruh tanzih yang kita kenal nih, kalau dikerjakan gak dosa, tapi dibenci, tidak disukai. Nah itu. Nah, yang jadi mengukur jenggot ini kalau dicukur dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Nah kalau dikerok habis haram. Nah kalau dikerok habis itu haram. Meskipun cuma cambang gitu. Iya, ini yang mu'tamad. Artinya saya katakan mu'tamad begini karena nanti akan ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib. Tapi kalau yang mu'tamad menurut mazhab Syafi'i yang dikatakan oleh Ad-Dimyati Al-Bakri di dalam tadi kitab I'anatul Talibin, ya hasyiah dari Fathul Mu'in, belum mengatakan apa sih pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. I'lam annal mu'tamad fil madhab lil hukm wal fatwa mattafaqa alaihi syaikhan. Ketahuilah bahwasanya pendapat mu'tamad yang jadi acuan dalam mazhab Syafi'i, artinya pendapat yang lain itu ada, tapi yang diambil yang ini. Ya, untuk hukum dan fatwa ialah pendapat yang disepakati oleh dua syekh dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nah, jadi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i cukur jenggot makruh. Nah, mencukur habis haram. Menumbuhkannya sunnah. Ya, menumbuhkannya sunnah. Jadi kalau misal tadi kita disuruh habisin aja nih. Itu jangan. Ya Allah Ta'ala berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa. Itu kita saling support dalam dosa, enggak boleh. Kayak orang tukang nyablon. Nyablonin dong gambar film porno. Gambar itu enggak boleh, ya. Cablonin dong gambar ajakan itu kaos misionaris. Enggak boleh. Nah, itu enggak boleh. Nah, tinggalin deh. Enggak usah khawatir gitu. Siap. Nah kan baru ngaji nih, terus alhamdulillah disuruh
manjangin jenggot katanya kan. Aneh panjangin dah tuh. Udah kayak Syekh ini panjang bener jenggotnya. Wah, kalau enggak laptop lah malu lah. Nah, terus kemudian kita di kantor tuh kadang-kadang suka dijikin temen, tinggalnya jenggot kambing lah, jenggot naga lah. Aduh, karena sih disuruh sabar ya sabar, cuma lama-lama kok kesel juga ya. Maksudnya di ledik-ledik kayak gitu emang boleh tak dicap-cap kayak gitu tak? Ya nggak boleh lah. Ya justru bercandaan doang mungkin. Ya konsekuensinya besar itu. Ngolok-ngolok agama itu konsekuensinya besar. Ya. Itu bisa masuk bahkan ke pembatal keislaman. Nah, meskipun bercanda, Ustaz. Iya. Meskipun bercanda. Karena dulu ada orang yang ngolok-ngolok sahabat, ngolok-ngolok nabi, itu bercanda. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai nabi, kenapa mereka ngolok-ngolok? Ya, la yaqulun, mereka pasti akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita ini cuma nakhud wa nal'ab. Gurau aja lah, bercanda aja. Maka Allah jawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai nabi kepada mereka, apakah pada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya, ya kalian mengolok-olok, jangan kalian minta uzur lagi, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Walaupun bercanda, ya, walaupun bercanda itu tidak boleh. Seorang yang mengagungkan agama Allah, dia akan menghindari mengolok-olok agamanya sendiri. Ketika dia mengolok-olok, ini dikatakan oleh para ulama, di antara Syekh bin Baz di Subul Salam, ini berarti menunjukkan orang tersebut mendustakan agama. Kalau diagungkan agama, dia nggak akan ngolok-ngolok, justru diagungkan, dia akan muliakan. Itulah simbol ketakwaan dalam kolbu. Tapi kalau diolok-olok, berarti dia meremehkan, menganggap agama ini adalah sesuatu yang hina, yang dusta dan seterusnya dari segala macam hal-hal yang dia lakukan konsekuensinya tadi. Jadi bercanda aja nggak boleh. Nah, jadi kasih tahu ke mereka itu nggak boleh seperti itu. Kecuali kayak tadi nih. Kenal Tony nggak? Tony yang mana? Itu yang jenggot. Oh, banyak. Yang istrinya satu. Nah, yang itu. Yang jenggot istri satu misalkan ini ya. Wah, Tony ini. Oh, dia si jenggot dipanggil. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Untuk tarif, mengenalkan. Ya, jadi para ulama dulu juga ada yang dipanggil oleh ulama yang lain disebut supaya mencirikan si pincang, si doif, si ini, si itu, bukan mengejek dia, tapi supaya takrif, supaya kita kenal ini si fulan yang mana. Oh, yang jenggot gitu. Ada teman saya tukang servis handphone di daerah Bekasi, daerah lingkungannya itu pertokoan handphone servis. Kita kalau tanya kenal si fulan nggak, si jenggot nggak, langsung tuh, oh si jenggot yang mana? Karena dia jenggotan. Gitu. Oh, itu batasan boleh kalau kayak boleh gitu. Kalau ngejek-ngejek enggak. Ya, enggak pernah sempat ngomong gitu tat. Ya. Si jenggot. Itu enggak boleh. Nah, si jenggot kalau bukan dalam rangka mengejek, bisa jadi juga ada orang yang ngejek itu bukan ngejek status jenggot dalam syariat. Ya. Karena dalam syariat itu jenggot itu sunnah. Sunnah Nabi semua diakui lah. Ini bahkan sunnah seluruh para nabi, fitrah. Bahkan Nabi Isa aja yang dipertuhankan oleh agama sebelah jenggotan lebat, itu karena fitrah dari kenabian menumbuhkan jenggot. Wah, fuliha kata Rasulullah SAW, biarkanlah jenggot itu tumbuh, itu sunnah. Artinya sunnahnya ini beda nih sama sunnah sholat rawatib. Ya, kalau kita misalkan sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, kapan kita mendapatkan pahala? Ya ketika melaksanakan aktivitas sholat sunnah itu. Kapan mau dapat pahala Senin Kemis? Ya ketika pas puasa Senin Kemis. Kapan dapat pahala jenggot? Kapan? Nah, ya udah terus-terusan. Kalau berarti berpahala, nah ya. kalau nggak berjenggot gimana? Kan kasihan ya tadi ya. Ya, ini kan sesuai. Nggak apa-apa kan itu masalahnya. Nggak apa-apa ya. Ya, dia nggak perlu takaluf beli obat-obat biar numbuhin jenggot. Ya udah Allah takdirkan aja, Allah niatkan aja. Nah, yang jenggot dapat pahala juga karena niat, imtisalan. Kalau niatnya ingin menjalankan syariat. Gitu, ada orang yang jenggotan ngikutin System of Down. Oh iya bener, panjang-panjang gitu. Ngikutin bener. Max Cavalera. Iya, Cavalera kan jenggotan. Iya. Sama siapa lagi lah itu. Jenggotan, itu nggak dapat pahala. Oh, itu nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala walaupun itu jenggot panjang. Ya, karena band-band luar negeri itu jenggotan juga itu. Iya. Apa? Banyak lah. Lamb of God itu. Jenggotan itu. Iya kan? Pada jenggotan mereka, tapi nggak dapat pahala, kafir lagi, ya, ateis lagi. Apalagi jenggot itu ya sekedar
keren-kerenan aja, ada orang yang ngikutin, nggak dapat pahala. Terus dengan manfaatnya berjenggot ini apakah ada manfaat secara kesehatan ntar? Nah, kalau kayak gitu ditanyain ke pakarnya tuh. Oh gitu. Pakar siap. kesehatan. Nah, katanya sih ada. Oh, gitu. Anda pernah baca, cuman nggak hafal, takut salah-salah ucap sih. Siap Ustaz. Nah, nanti cari aja, searching dah manfaat jenggot untuk kesehatan. Ya, untuk kejantanan, kesehatan segala macam. Boleh deh, aneh lanjut lagi Ustaz. Ya, sip. Kalau deh. Wa iyyakum. Ya. Pamit ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.